Salam. Selamat pagi, selamat berbakti di dalam kasih Tuhan kita, Yesus. Di dalam kesempatan yang indah ini, mari kita bersama-sama memuliakan Allah. Kita datang dengan penuh kerinduan, sebab Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi, Allah yang patut kita sanjung dan kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Ya Allah, Engkau kami Tuhan. Jemaat kami undang untuk bersama-sama kita bersama-sama menyanyi.
Jiwa kami merindukan Engkau yang kami wujudkan di mana pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan lewat ibadah yang Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu semakin mengenal kepada Tuhan. Dengan pengenalan ini membuat kami semakin mengasihi kepada Tuhan, sebagaimana Engkau telah mengasihi di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Dan dalam kesempatan ini kami ingin memberikan yang terbaik apa yang ada di dalam kehidupan kami. Karena Engkau layak untuk menerima segala pujian, kehormatan dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Engkau turunkan berkat-Mu lewat ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya. Supaya lewat ibadah ini iman kami semakin diteguhkan. Demikian pula pengharapan kami dan kasih kami kepada Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan semua hamba-Mu yang saat ini mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini ke dalam tangan-Mu. Baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD yang menaikkan doa, yang membacakan warta gereja maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Mari Tuhan jaga sucikan kami, kuduskan kami, terlebih pengurapan darah-Mu yang kudus juga nyatakan dalam pelayanan kami, sehingga pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Tuhan jaga, lindungi, Tuhan sertai mereka. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan puasa ke-8 yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Sebab itu, jika kita merasa diberkati, ya, sungguh indah kesempatan yang indah ini. Kita boleh datang kepada Tuhan sama-sama untuk memuliakan. Sebab semasa musim hidup kita, Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita puji Tuhan dengan pujian bersama.
Kita puji Tuhan dengan pujian andaikan aku harus Kasih sedih
yang layak kita puja dan kita sambut. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan, supaya setiap firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan. Namun sebelum kita menerima firman Tuhan, kita puji Tuhan dulu dengan pujian. Hanya
mencapai hari-hari yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih kemurahan-Mu yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Kalau pada saat ini kami ada di tengah-tengah tempat-Mu yang kudus ini bukan oleh karena kekuatan kami, usaha kami, tapi semata-mata oleh karena kasih kemurahan-Mu yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, dan Engkau ya Tuhan di saat-saat ini menunjukkan bahwa kedatangan-Mu sudah dekat. Tertanda banyak sekali bencana yang terjadi di dunia ini Tuhan, menunjukkan bahwa kami tidak memiliki satu kemampuan apapun kecuali kami hanya berharap kepada-Mu, bersandar kepada-Mu Tuhan. Untuk itu berikan kami hati yang dekat dengan-Mu Tuhan, hati yang melekat kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau-lah Allahku, harapanku Tuhan, supaya kami memiliki satu kekuatan Tuhan untuk menjalani hidup kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kami mengabdikan diri lewat ibadah pada pagi hari ini, dan hadirat-Mu boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, Tuhan memberikan satu penghiburan bagi kami, supaya kami mampu menjalani hidup ini bersama-sama Engkau, bersama-sama dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan untuk memotivasi di dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami belajar untuk mengagungkan Engkau bersama-sama firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau ada roh jahat, roh iblis yang sengaja untuk mengganggu Tuhan Yesusnya ibadah kami bersatu hati memanggil atas nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kuasa-Mu Tuhan yang menguasai di dalam ruangan ini, terlebih di dalam ruangan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ataskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini keadaan kita dalam keadaan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya, semuanya ini oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah hari-hari yang masih Tuhan sediakan dalam hidup kita lewati, kita tapai, berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tentunya kita punya konsep hidup yang berbeda dengan kemauan dan kehendak kita sendiri. Pagi hari ini tema kita adalah jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar tentu ada perbedaannya dengan orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Langsung aja katanya. Ya, kita baca dulu ya. Siapa yang dimaksud orang benar? Sedangkan status kita ini adalah orang berdosa. Semua manusia adalah manusia yang berdosa. Nah, itu sebabnya kalau pagi hari ini Tuhan ingin menyampaikan kehendaknya. Bagaimana jalan hidup orang benar? Berarti status kita
dari orang yang berdosa ini harus mengalami perubahan jadi status orang yang benar. Benar bukan oleh karena perbuatan, tapi benar oleh karena dibenarkan oleh Allah. Nah, setelah kita dibenarkan oleh Allah, tentu kita mempunyai konsep hidup yang berbeda sebagai orang yang benar. Bukan lagi status kita adalah orang berdosa. Kalau status kita orang berdosa, orientasi hidup kita hanya untuk dosa, memuaskan keinginan kedagingan kita. Tetapi kalau kita sudah mengalami perubahan status menjadi orang yang dibenarkan, orientasi hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Amsal, ya, pertama Amsal pasal 4, kita baca dulu. Ya, maaf tadi. Ayat yang ke-18. Amsal 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, cahaya matahari yang kian bertambah terang sampai remang tengah hari. Ini jalan hidup orang benar. Jadi perjalanan hidupnya bukan semakin redup, bukan semakin pudar nyalanya, tetapi semakin hari, semakin bertambahnya tahun, kita harus menampilkan kehidupan kita semakin terang, sampai terang itu menjadi terang yang sempurna. Terang tengah hari itu adalah puncaknya terang, terang yang sempurna. Jadi perjalanan hidup kita itu semakin hari harus semakin berubah ke arah yang terang. Bukan semakin hari semakin redup. Tahunnya berubah tetapi hidupnya tetap redup. Bahkan semakin hari semakin gelap, tidak nampak kekristenannya, tidak nampak kehidupan rohani. Karena perubahan status itu juga perubahan kodrat. Kalau statusnya berdosa, kodratnya ya kodrat dosa. Tetapi ketika kita mengalami perubahan status menjadi orang yang benar, kodrat kita pun juga mengalami perubahan. Ya, 2 Korintus pasal yang 5 tadi. Ya, kita benar itu bukan oleh karena perbuatan kita yang berkenan kepada Tuhan, tetapi oleh karena iman, oleh karena percaya kepada Kristus. 2 Korintus pasal yang 5. Ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi kalau masing-masing membaca, karena saya, Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi status kebenaran ini, Allah itu tidak melihat perbuatan kita, tetapi melihat iman kita kepada Kristus. Dan untuk mengubah kita, mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan ini, Kristus yang berjuang. Dia mati di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Oleh karena kita, oleh karena saya dan saudara, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi status kita ini bukan lagi menyandang status orang berdosa, tetapi status kita berubah.
yaitu menjadi orang-orang yang benar. Ini luar biasa. Pembenaran ini sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Seringkali kalau berbicara masalah pembenaran ini, tentu orang-orang yang berhadapan dengan hukum. Coba kalau orang itu di hadapan hukum harus dieksekusi mati. Lalu dalam proses pengadilan itu kita dibenarkan di sana. Tuh betapa bersyukurnya ketika orang itu mengerti akan pengorbanan ini. Sama dengan kehidupan kita. Manusia berdosa, upah dosa itu adalah maut kita ini adalah orang-orang yang layak dieksekusi mati. Oleh karena status kita orang berdosa. Tetapi Kristus yang menggantikan kehidupan kita, Dia yang benar dijadikan tidak benar untuk membenarkan kita. Dia yang menggantikan posisi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Kalau di hadapan peradilan seharusnya kita dieksekusi mati dan kita mendapatkan pembenaran, dibebaskan dari sana. Waduh, apa saja yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan untuk pribadi yang menggantikan, itu tidak sepadan dengan harga pembebasan yang sudah dikerjakan. Nah, perubahan status ini juga membawa dampak, membawa perubahan kodrat dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Kalau tidak ngerti kodrat, ya karakter, sifat asal kita diubah ke sana. Dan orang yang benar itu memiliki cara hidup yang berbeda. Tadi di dalam Amsal Sulaiman di sana dikatakan orang yang benar itu seperti cahaya matahari. Makin lama makin terang sampai rembag tengah hari, sampai puncaknya terang, sampai sempurna terang itu nyala. Dalam kehidupan kita itu orang yang benar. Tapi kalau tambah tahun tambah redup, tambah tahun tambah redup, bahkan semakin gelap nggak jelas hidupnya. Ini sama dengan orang yang tidak menghargai pembebasan yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Ini ciri hidup orang yang benar itu tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, semakin terang, sampai terang itu sempurna, sama seperti Kristus. Dan sifat terang atau sifat matahari itu sifatnya memberi. Terang itu kan memberi, bukan menutup, tetapi memberi. Itu terang. Jadi jangan hidup orang benar itu selalu memberi dan memberi sampai pemberian yang sempurna nanti. Sama seperti yang dilakukan oleh Kristus. Karena ukuran kita, standar kita sebagai orang percaya itu adalah Kristus. Yang pertama adalah memberi kehangatan. Terang. Matahari itu memberikan kehangatan, memberikan semangat. Kalau sebelumnya keluarga, kalau kita menjadi orang yang terang harus memberikan semangat dalam keluarga. Dalam menjalani kehidupan sekarang ini, ya semakin banyak orang menjadi korban oleh karena COVID-19 ini. Ini mungkin banyak orang yang sudah mulai putus asa, banyak orang yang sudah mulai gelisah, khawatir jangan-jangan nanti saya yang menjadi korban berikutnya. Justru di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita sebagai orang yang benar harus memberikan kehangatan, memberikan semangat di tengah-tengah keluarga kita. Ini dalam skop yang kecil dulu. Karena dalam satu keluarga itu memiliki
memiliki kondisi rohani yang tidak sama tentunya. Nah, ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang benar, ya mari memberikan semangat di tengah-tengah keluarga yang mungkin saat ini sudah mengalami kelesuan kehidupan rohani yang gak lesu, semangatnya sudah tidak ada, gairahnya untuk berjumpa dengan Tuhan sudah tidak ada. Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita harus terampil memberikan kehangatan, memberikan semangat kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, supaya mereka pun juga semakin menyala. Terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi yang pertama memberikan kehangatan, suasana yang hangat, suasana yang menyenangkan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, setelah hidup kita menjadi penghangat, menjadi semangat, memberikan semangat kepada keluarga, tentu juga harus semakin berkembang di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah gereja. Mungkin saat ini banyak orang yang sudah letih lesu, yang sudah redup nyalanya jadi anak Tuhan, dan kita yang harus menghangatkan mereka. Kita harus memberikan semangat kepada mereka. Itu adalah jalan hidup orang benar. Ya. Yang kedua adalah memberikan kedamaian. Dalam ini kita baca ayatnya Matius pasal 9. Memberikan kedamaian. Di sana disebutkan anak Allah. Siapakah anak Allah? Anak Allah adalah orang yang dibenarkan. Jadi orang benar selalu memberi kehangatan, yang kedua memberi kedamaian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Ya, orang yang dibenarkan itu adalah anak-anak Allah. Jadi orang yang benar akan selalu membawa kedamaian, membawa ketenteraman, membawa ketenangan hidupnya. Jadi tidak memicu persoalan, tidak memicu masalah. Kalau ada masalah, kehadirannya selalu membawa damai. Enggak malah justru menyulut persoalan, menyulut masalah, membuat masalah. Nah, jadi kalau ada konflik, ada selisih paham mungkin ya di tengah-tengah lingkungan keluarga, kan bisa saja itu terjadi. Kehadiran kita di sana membawa damai, bukan justru sebaliknya mempertajam persoalan, mempertajam masalah. Enggak. Orang yang benar selalu membawa damai, memberikan damai, memberikan ketenangan, bukan membawa persoalan. Ini adalah jalan hidup orang yang benar. Digambarkan seperti matahari dan memiliki sifat memberi. Jadi yang kedua memberi kedamaian. Yang ketiga adalah memberikan pertolongan. Memberi pertolongan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, ya kehadiran kita bisa memberikan pertolongan. Ya bagi orang-orang yang membutuhkan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Kalau kita memiliki finansial, ya kita berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ya kalau kita masih memiliki tenaga, kalau ada orang yang membutuhkan tenaga kita, ya mari kita kerjakan. Ya. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua.
Demikian firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus itu salah satunya kita harus saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi bagi kita yang kuat harus bisa memberikan pertolongan kepada mereka yang lemah. Kalau kita kuat ekonomi kita, ya bantulah mereka yang lemah ekonominya. Kalau kita kuat rohani kita, ya kita kuatkan saudara-saudara kita yang lemah imannya. Ini memberikan pertolongan itu tidak hanya ya bersifat materi. Kalau kita memiliki tenaga, orang lain membutuhkan kita, tetangga kita membutuhkan kita, yuk kita berikan pertolongan kepada mereka lewat tenaga yang masih Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kalau dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, pelayanan membutuhkan tenaga kita, seperti yang dilakukan minggu yang lalu untuk memberikan tempat parkir. Ya ada yang kerja di sana karena punya tenaga masih. Dan sebenarnya itu sayang memang kalau ada tenaga, ya masih punya tenaga, masih kuat, ada kesempatan seperti tidak bisa menggunakan, itu sangat disayangkan. Kenapa? Sekali saat kita tidak bisa berbuat apa. Sekali saat kita tidak akan berdaya lagi. Kalau kita masih ada daya, mari kita dayakan kekuatan kita ini untuk melakukan sesuatu, tentu saja membawa kemuliaan daripada Tuhan dan mewujudkan kita ini adalah orang yang benar. Jadi orang yang benar itu memberikan pertolongan. Sama seperti sifatnya matahari, memberikan sinarnya, memberikan terangnya. Demikian pula orang-orang yang benar yang digambarkan seperti cahaya fajar. Orang benar sifatnya memberi. Bagiannya ketiga, memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Kalau kita tidak bisa memberikan secara finansial, kalau kita punya tenaga, kita punya pikiran yang mungkin lebih dari yang lain, yuk kita sumbangkan itu, kita berikan itu, supaya kita dapat mewujudkan bahwa kita itu layak disebut orang yang benar. Jadi menyandang status itu sebenarnya tidak mudah, ya tidak gampang. Apalagi kalau statusnya itu pendeta, ya betul. Ini secara organisasi, kalau statusnya pendeta, itu semua aspek kehidupannya diawasi. Bukan saja pribadi, sampai kepada keluarga. Nanti kalau anaknya itu tidak benar, anaknya pendeta, tidak mungkin anaknya Pak Cornelius. Anaknya pendeta. Belum lagi pribadinya melakukan ini, melakukan itu. Kok seperti itu? Seorang pendeta menang. Jadi memang nggak mudah, ya. Menyandang gelar seperti nggak mudah. Kita ditaruh oleh Tuhan. Kita menyandang gelar orang yang benar. Sebenarnya kalau kita tidak bisa mewujudkan sikap seperti orang yang benar, kita malu di hadapan Tuhan. Mungkin kita tidak malu di hadapan sesama. Apakah kita pantas untuk menyandang gelar orang yang benar, tetapi sifat kita tidak pernah memperhatikan yang lain yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan kapasitas kita. Apalagi kalau itu berkaitan dengan pelayanan pekerjaan. Ya, yang keempat,
selalu bisa menyenangkan kehidupan. Satu Korintus pasal 10 ayat yang 33. Satu Korintus pasal 10 ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Sangat luar biasa ini Paulus ini, karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi ini upaya dari Paulus untuk bisa menyenangkan semua orang. Ya, kita senangkan dulu, jangan membawa Injil dulu. Injil itu harus nyata dalam kehidupan kita lebih dahulu. Daripada kita membawa Injil tapi hidup kita tidak selaras dengan Injil. Karena kita ini juga adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Jadi sebenarnya Injil itu harus nyata dalam kehidupan kita, lewat hidup kita secara langsung, bukan secara nggak langsung. Secara langsung kita ini sudah memberitakan Injil, bukan lewat perkataan, tetapi lewat kehidupan yang nyata. Ini khotbah yang paling mutakhir. Banyak orang kan hanya pintar ngomong masalah Injil, tapi kehidupannya tidak selaras dengan Injil. Jadi penginjilan itu tidak hanya lewat perkataan, tetapi lewat kehidupan yang nyata, hidup yang selaras dengan Injil. Itu sama dengan memberitakan Injil dalam kehidupan kita. Karena kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka, bisa menyenangkan hati semua orang. Menyenangkan hati semua orang. Yang di tengah-tengah jemaat ialah kita selalu hidup bisa menyenangkan orang lain, bukan mengecewakan, bukan menyinggung, bukan menyakitkan hati orang lain. Jadi sebelum kita bertutur kata, kira-kira perkataan saya ini menyinggung perasaan orang lain? Perkataan saya ini membangkitkan semangat atau justru sebaliknya mematahkan? Menyenangkan dengan satu tujuan, bukan untuk kepentingannya, tetapi supaya mereka beroleh selamat. Kalau hidup kita itu menyenangkan lebih dahulu, apa yang kita ucapkan itu diterima. Kalau hidup kita itu sudah menyebalkan, bagaimana orang bisa menerima apa yang kita sampaikan? Hidupnya saja sudah menyebalkan. Tapi hidup yang menyenangkan seperti apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia sadar adalah orang yang benar. Seringkali memang kita ini terpleset dalam perkataan. Nah, itu sebabnya ada pepatah mengatakan lidah itu tak bertulang. Kalau bertulang ya sulit untuk ngomong. Ya seringkali kebablasan karena ini. Nah, itu sebabnya pagi hari ini Tuhan ingin mengubah setiap perkataan kita, ya sikap kehidupan kita supaya memiliki sikap hidup yang dapat menyenangkan orang lain. Ya. Tujuannya supaya mereka selamat. Kita punya target, kita punya tujuan. Ketika kita bisa hidup menyenangkan orang lain, supaya mereka beroleh selamat, supaya mereka percaya kepada Tuhan lewat kehidupan kita yang menyenangkan. Terpujilah nama daripada Tuhan. Selanjutnya, yang kelima adalah memberikan pelayanan. Memberi. Orang yang benar itu memberi pelayanan. Kalau yang ini pelayanan kepada Tuhan. Kalau kita status kita itu sudah diubahkan oleh Tuhan,
Bahkan Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk mengubah status kita menjadi orang yang benar. Kita harus memberi pelayanan. Kalau yang keempat sifatnya pelayanan kepada sesama, dan sekarang pelayanan kepada Tuhan. Jadi orang yang dibenarkan itu harus mengerti pelayanan kepada Tuhan merupakan rasa terima kasihnya kepada Tuhan yang telah membenarkan kita. Yang seharusnya kita dieksekusi, tetapi kita dibenarkan, kita dibebaskan. Sebenarnya tidak berat ketika kita menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Ya, di Lukas pasalnya ke-10 ayatnya ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidaklah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Melayani Tuhan, bukan sibuk dengan urusannya sendiri, bukan sibuk dengan kepentingannya sendiri. Walaupun dalam konteks ini Marta melayani Tuhan, tetapi ketika Tuhan berbicara tidak harus sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Nah, juga setiap kegiatan di tempat ini harus segala sesuatu dipersiapkan sebelum ibadah dimulai. Ya, kalau ada acara mungkin Natal, mungkin Paskah, ya kalau ada yang dikerjakan mungkin yang berkenaan dengan konsumsi, biasanya kan seperti itu yang buat ribut. Seharusnya itu diselesaikan dulu supaya bisa ibadah. Tapi seringkali kegiatan-kegiatan seperti ini malah justru banyak orang itu sibuk dengan konsumsinya, nggak sibuk untuk melayani Tuhan. Ya, jadi Marta itu memilih bagian yang terbaik, ada waktunya. Ya. Jadi ada waktu di mana kita harus melayani Tuhan. Seperti pagi hari ini kita harus menyediakan waktu. Jadi bukan kalau ada waktu. Waktu itu adalah miliknya Tuhan. Kalau jantung kita itu tidak berdenyut, sudah sesuai 5 menit, kita sudah bingung. Bukan ambulan datang ke rumah untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Jadi waktu itu adalah miliknya Tuhan yang harus kita sediakan yang terbaik ketika kita melayani Tuhan. Ya, kalau berbicara masalah kesibukan seumur hidup kita ini, gak ada orang yang gak sibuk. Semua orang pasti akan mengatakan sibuk. Baru kesibukan itu berakhir ketika kita ada di tempat yang terakhir. Itu baru tidak sibuk. Jadi selama hidup itu selalu ada kesibukan. Nah, kita harus bisa memilih waktu di tengah-tengah kesibukan yang harus kita kerjakan, menyediakan kesempatan, menyediakan waktu di mana kita harus melayani Tuhan. Ini orang yang dibenarkan. Nah,
mendengarkan firman Tuhan. Nanti di bagian yang lain, pengorbanan daripada Maria ini jauh lebih gede daripada Marta. Ketika dia mengerti akan kebenaran ini. Kalau dalam Yohanes pasal yang ke-11, Maria itu memecahkan buli-buli yang berisi minyak narwastu murni yang diperkirakan harganya 300 dinar. Dan orang bekerja saat itu 1 hari 1 dinar. Itu hasil dari firman yang didengarkan. Beda dengan Marta, karena sibuk saja ya pengorbanannya ya hanya seperti itu. Berbeda kualitasnya dengan Maria. Ketika dia menyadari waktu dengarkan firman Tuhan, dipahami, dimengerti, diyakini, dilakukan, berkorban untuk Tuhan, itu gak layak. Bisa memberi pelayanan kepada. Nah sekarang, apa jaminan? Setelah status kita diubah oleh Tuhan menjadi orang yang benar. Orang yang benar harus memberi semangat, memberikan kedamaian, memberikan pertolongan, memberikan sukacita, memberikan pelayanan. Lalu apa jaminannya setelah kita melakukan tuntutan kita sebagai orang yang benar? Tentu Tuhan itu tidak membiarkan begitu saja. Jaminan orang yang benar hidup diberkati oleh Tuhan. Biasa selesai. Kalau sudah berbicara masalah berkat, wah, nggak ada orang yang nggak senang. Ya, semua orang tak senang kalau berbicara masalah berkat. Tetapi yang atasnya itu yang harus kita perhatikan bagaimana kita harus menjadi orang yang benar dulu, baru ada jaminannya. Kalau jaminan itu dari seseorang itu bisa meleset. Tetapi kalau yang menjamin firman Tuhan tidak akan pernah meleset. Ya masuk pasal yang kelima. Yang 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jadi sumber berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita status kita orang yang benar, bukan dari dunia ini, bukan dari keadaan, bukan dari situasi. Ini jaminan orang yang benar. Nah, ini sebabnya kita tampil sebagai orang yang benar. Jangan hanya menyandang status orang yang benar, hidupnya tidak benar. Nah, itu banyak jaminan dari Tuhan yang nyata karena hanya nyandang status sebagai orang benar, tetapi hidupnya tidak benar, tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Ya, kalau kita sebagai orang yang benar dan melakukan seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, menjadi anak Tuhan yang bisa memberi semangat, memberi kedamaian, memberikan pertolongan, memberikan pelayanan, ada jaminan maka hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Berkat bukan dari karena situasi dan kondisi. Kalau Tuhan itu bisa menebus segala keadaan, baik keadaan memungkinkan, tak memungkinkan, keadaan baik, tak baik, Tuhan sanggup untuk menyatakan berkatnya dalam kehidupan kita. Walaupun di tengah-tengah kesulitan saat ini yang kita hadapi, ternyata sampai hari ini kita masih ada, itu adalah berkat daripada Tuhan. Tuhan selalu memagari kehidupan kita. Bahkan berkat itu tidak hanya kita nikmati. Kalau dalam Mazmur pasal 37 ayat 25, berkat itu sampai kepada anak cucu. Ya, satu Mazmur 37. Dan hanya kita yang menikmati sampai kepada anak cucu generasi kita selanjutnya. Nah, itu sebabnya jadilah orang tua yang memperhatikan hal ini. Jangan hanya menyandang status orang yang benar, hidupnya tidak benar-benar. Tahunnya sudah berubah, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Jaminan Tuhan kepada orang yang benar itu tidak hanya kita nikmati, tetapi sampai kepada anak cucu kita. Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua.
tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini jaminan orang yang benar. Pemeliharaan Tuhan sampai kepada anak cucu kita. Nah itu baru jadilah orang tua yang benar. Percayalah bahwa anak cucu kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan, tidak akan pernah meminta-minta, gak akan duduk di lampu merah meminta-minta di sana. Sebabnya jadilah orang tua, hiduplah yang benar, karena jaminan Tuhan sampai kepada anak cucu. Yang terakhir, tidak hanya ketika ada di dunia ini jaminan orang yang benar, tetapi sampai kepada dunia yang akan datang, di mana kita akan diselamatkan. Satu ayat lagi, 2 Petrus pasal yang kedua. Ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa yang kemudian. Jadi menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita peristiwa Sodom dan Gomora. Tetapi yang menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh, orang-orang benar dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Tuhan itu tahu untuk menyelamatkan siapa? Orang yang benar. Jadi Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Jadi jangan hanya kita berbuat baik ketika kita dilihat orang. Tuhan tahu menyelamatkan kita yang hidup benar dan akan menghukum orang-orang fasik, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu. Jadi Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan. Apa kita ini hanya status kita orang benar, tetapi perbuatan kita adalah orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan, atau memang betul-betul kita ini adalah orang yang benar dan melakukan kebenaran. Jika Tuhan tahu untuk menyelamatkan kita, ini jaminan orang yang benar. Tidak hanya diberkati hidupnya sampai kepada anak cucu, tetapi mendapatkan keselamatan ketika Tuhan itu menghukum dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk marilah kita melakukan di hari-hari yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita bercahaya seperti matahari. Sebagai orang yang benar, selalu memberikan semangat, memberikan kedamaian, memberikan pertolongan, memberikan pelayanan. Ini adalah wujud orang yang benar. Ketika kita berada dalam kapasitas ini, maka Tuhan memberikan jaminan kita diberkati oleh Tuhan sampai kepada anak cucu, bahkan jaminan keselamatan itu nyata dalam kehidupan kita. Kita pujikan aja mengerti. Inilah rencana Tuhan. Maka kita bawa hati kita untuk bisa mengerti akan rencana Tuhan yang agung dalam kehidupan kita. Segala
terima kasih buat firman yang sudah Kau perkenalkan bagi kami semuanya. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sebagai umat yang sudah Kau benarkan. Namun apa yang kami lakukan, kami belum seperti apa yang Tuhan firmankan pada kami. Kami belum bisa Tuhan menjadi cahaya terang di tengah keluarga kami. Kami belum bisa juga Tuhan memberikan sesuatu pada keluarga kami maupun pada kehidupan kami. Tuhan, karena yang kami lihat adalah kekuatan kami sendiri. Yang kami lihat adalah apa yang ada di dalam hati kami. Kami tidak melihat bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Tuhan penuh segala-galanya. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami bersyukur kalau pada pagi hari ini firman Tuhan benar menjadi berkat kami, beri pengetahuan kami bahwa status kami sudah Kau benarkan. Seharusnya kami harus bisa bersinar. Seharusnya kami bisa Tuhan memberi tegangan di tengah-tengah keluarga kami maupun kami di tengah-tengah lingkungan kami. Untuk itu Tuhan, beri pada kami Roh Kudus, beri pada kami Roh Tuhan, supaya kami bisa melakukan seperti apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa gelap, dari kuasa-kuasa penipu, sehingga kami tidak bisa melakukan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya bahwa firman pada pagi hari ini benar-benar menjadi berkat bagi kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami doakan Hamba-Mu yang sudah berikan firman bagi kami. Tuhan, kami hanya bisa berdoa kiranya berkat Tuhan selalu tumpahkan di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami alaskan dan di dalam nama Tuhan Yesus Allah Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tidak ada pengulangan lain. Saya undang semua bagi berdiri. Nanti kita juga doakan untuk saudara Hana yang suka apa jalannya ini. Tidak tahu sudah berapa ini? 8? Oh ya. Kita doakan supaya selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan, kesehatan yang cukup, baik janin maupun ibunya. Kita pujikan satu pujian ada sebab anugerah.
Kami serahkan untuk saudara kami Listia, untuk Ibu Widowati, untuk Ibu Nini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, hari ini bahkan untuk selamanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, untuk itu mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan untuk pembangunan tempat parkir ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan melengkapi semua biaya yang kami perlukan, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan untuk saudara kami Hana yang menanti kelahiran putranya yang pertama. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahnya ada di daerah, ada sinergi untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Kami menyerahkan TNI Polri, para sukarelawan tim medis dalam tangan-Mu yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi serta tuntun dan bimbing mereka. Tuhan tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, buatlah berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada rumah tangga anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih dulu di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi dalam akademiknya maupun non-akademiknya, dan jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang diberkati Tuhan mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang Tuhan.